Apakah sebaiknya divisi HR itu dibubarkan saja? Tentu saja bisa dibubarkan kalau fungsi SDM ini tidak memberikan added value yang signifikan bagi perusahaan. Topik ini menjadi pembahasan menarik antara saya dengan dua senior saya beberapa waktu yang lalu di sebuah kafe, dan kami mendiskusikan topik ini dengan berdebat panjang cukup lama, dan memang kesimpulan kami adalah bahwa divisi SDM ini memang patut kita pikirkan, mungkin bisa dibubarkan saja. Kenapa divisi SDM di dalam satu perusahaan ini bisa dibubarkan? Banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita diskusikan, di mana faktor-faktor ini untuk beberapa hal sudah melemahkan fungsi dari HR itu sendiri, sudah mengurangi fungsi strategis dari HR itu sendiri, sudah mengurangi added value yang diberikan oleh HR ini kepada suatu perusahaan. Apa saja faktor-faktor yang saat ini bisa mengurangi daripada kualitas dari fungsi HR ini? Pertama, sudah banyak provider yang memberikan layanan payroll dan administratif yang sangat membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berbau administrasi HR di dalam satu perusahaan. Itu satu. Yang kedua, sudah banyak sistem HR, baik bersifat global, ada Workday, ada SAP SuccessFactors, ada Oracle Cloud HCM, yang fungsinya sudah dipower oleh AI, sehingga kalau diimplementasikan dalam satu perusahaan, semua proses HR dari awal sampai akhir sudah bisa dilakukan oleh sistem HR itu sendiri tanpa keterlibatan HR. Yang diperlukan adalah entry-nya ataupun submission-nya dilakukan oleh karyawan. Approval-nya dilakukan oleh supervisor. Jadi keterlibatan HR makin berkurang. Ditambah dengan banyaknya sekarang konsultan SDM, baik global maupun lokal. Kalau global, contohnya kita lihat ada sekarang ini Toro Wetsan, ada Mercer, ada Hay atau Conferry. Yang lokal juga banyak. Itu sudah banyak sekali mereka muncul dan bisa membantu organisasi atau perusahaan dalam mengembangkan program-program HR, apakah itu talent management, reward management, organization design, yang bisa diadop oleh perusahaan-perusahaan, ya kan? Belum lagi ada AI yang bisa ditanya apa saja mengenai HR. Jadi semua ini telah mendelusi dari fungsi HR itu di dalam perusahaan, sehingga ketika kami berdebat bertiga panjang lebar, kami mengambil kesimpulan, iya, sepertinya bisa saja divisi SDM di dalam satu perusahaan itu dibubarkan saja. Dan kenyataannya dari dulu kita lihat, dulu tahun sebelum Indonesia merdeka, tahun 50-an, tahun 60-an, ada nggak fungsi HR di dalam satu perusahaan? Kayaknya masih jarang. HR-nya dikerjakan atau dikelola langsung oleh CEO-nya atau oleh direktur yang lain atau oleh bagian keuangan. Jadi dari sononya waktu perusahaan pertama kali berdiri kita lihat fungsi HR tidak harus ada. Kalau sekarang perusahaan-perusahaan kecil yang survive, startup company, mereka nggak ada juga fungsi HR-nya. Dilakukan sendiri oleh direkturnya atau dilakukan sendiri oleh CEO-nya. Jadi memang dari sononya kita lihat bahwa bisa saja satu perusahaan itu masih survive, masih berkembang, masih bertumbuh tanpa didampingi oleh fungsi formal adanya divisi HR atau divisi SDM. Jadi ini tantangan bagi kita profesional HR, mulai terdelusi fungsi HR ini kalau kita tidak melakukan transformasi. Transformasinya apa? HR harus mempunyai warm impact atau impact langsung kepada organisasi. Di luar impact yang dilakukan oleh provider-provider yang lain. Kalau pekerjaan administratif,
kasihkan ke vendor. Kalau pekerjaan processing, kasihkan ke sistem. Nah, tim HR harus fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang punya impact kepada organisasi dan yang mempunyai impact kepada karyawan. Kepada organisasi, meningkatkan produktivitas organisasi. Kepada karyawan, membangun semangat kerja. Daripada karyawan, membangun motivasi dari karyawan. Nah, supaya HR ini punya impact, kita semua bertanggung jawab. Jangan sampai impact dari HR ini berkurang. Akibatnya, kalaupun tidak dibubarkan tapi fungsi HR diturunkan levelnya dari C-level, diturunkan ke BOD-1, atau bahkan diturunkan ke BOD-2, reportnya kepada CFO. Dan itu sudah banyak terjadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi kita harus bertransformasi. HR harus melakukan transformasi, memberikan impact yang signifikan kepada perusahaan. Caranya bagaimana? HR itu harus duduk satu meja dengan C-level yang lain. Dia harus duduk, ikut meeting strategis setiap minggu. Namanya duduk satu meja dengan CEO dan CXO yang lain. Supaya mengerti dan memahami isu-isu organisasi dan kemudian bisa memberikan solusi langsung supaya organisasinya lebih sehat dan lebih produktif. Kalau seandainya Anda sebagai orang HR tidak diajak satu meja oleh C-level yang lain, oleh bisnis, ya sudah, lebih bagus HR-nya bubar saja. Itu satu. Yang kedua, HR-nya harus dekat dengan CEO. Kalau HR-nya nggak dekat dengan CEO, bagaimana agenda-agenda HR bisa dilaksanakan? Karena yang mempunyai power dan yang real HR officer di dalam satu perusahaan adalah CEO. Jadi harus dekat dengan CEO, indikatornya mesti sering secara periodik ketemu dengan CEO selalu call orang HR, kalau perlu tiap hari membicarakan persoalan-persoalan dan isu-isu HR. Termasuk kalau Anda direkrut di dalam satu perusahaan sebagai HR profesional, sebagai head of HR, yang merekrutnya siapa? Kalau yang merekrutnya bukan CEO, abaikan saja, lebih bagus HR-nya dibubarkan. Nah, itu saya kira merupakan tanggung jawab utama kita. Jangan sampai HR didilusi menjadi levelnya lebih rendah dan jangan-jangan suatu saat dibubarkan karena sudah diambil alih oleh para vendor, oleh para provider, oleh konsultan-konsultan SDM, oleh AI. Kalau kita sebagai HR profesional tidak bertransformasi, memberikan impact yang positif bagi perusahaan.